Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sulistiono, SPDL MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Sastra anak SD atau MI, serta teman-temanku sekalian. Di sini kami akan menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Tokoh-tokoh Monumental dalam Dunia Sastra. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Adi Ragil Rahadatul Ais sebagai moderator. Yang kedua ada Niatul Husna sebagai presentator. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Niatul Husna. Kepada Mbak Niatul Husna dipersilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pengertian sastrawan dan tasawuf. Sastrawan adalah sebutan bagi penulis sastra, pujangga, ahli sastra, intelektual, dan cendekiawan. Dapat dikatakan juga, sastrawan adalah seseorang yang menggeluti dunia sastrawi secara lebih dalam, bukan hanya sekedar mengenal sastra secara biasa. Tasawuf menurut bahasa berasal dari kata sofa, artinya bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Tasawuf menurut istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Biografi Jalaluddin Muhammad Rumi. Nama lengkapnya yaitu Jalaluddin Muhammad bin Husain Al-Hatibi Al-Bahr. Beliau juga mempunyai julukan nama yaitu Tadhalus. Beliau adalah seorang ahli tasawuf dan penyair sufi Persia terbesar sepanjang sejarah. Beliau lahir di Balkh pada tanggal 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi. Ayah Jalaluddin bernama Muhammad ibnu Husain Al-Hatibi alias Bahauddin Walad, adalah seorang terkemuka di Balkh. Beliau mula-mula mempelajari tasawuf dari ulama terkenal bernama Burhanuddin Al-Tirmidzi, tetapi guru kerohaniannya yang sebenarnya adalah Syamsuddin Al-Tabrizi. Sebelum tampil sebagai ahli tasawuf dan sastrawan terkemuka, Jalaluddin adalah seorang guru agama yang memiliki banyak murid dan pengikutnya. Dalam usia 36 tahun, beliau sudah bosan mengejar ilmu-ilmu formal dan beliau insyaf atau berhenti bahwa pengetahuan formal tidak mudah mengubah murid-muridnya sebelum jiwa dan pikiran seseorang mendapat pencerahan. Menurut Jalaluddin Muhammad, tidak akan perubahan itu terjadi setelah mempelajari tasawuf. Beliau menyadari bahwa dalam diri manusia terdapat suatu tenaga tersembunyi yang jika dijelmakan sungguh-sungguh dengan cara yang tepat akan dapat membawa manusia meraih kebahagiaan dan pengetahuan luas. Tenaga tersembunyi itu adalah cinta ilahi. Karya sastra Jalaluddin Muhammad. Beliau sebagai penyair atau sastrawan yang melahirkan karya yang tidak sedikit. Beliau telah menulis tidak kurang dari 34.662 bait syair dalam bentuk antara lain: 1. Ghazal, artinya sajak-sajak cinta mistikal. Yang kedua, Rubai, artinya sajak-sajak 4 baris dengan pola AABB yang sangat populer dalam sastra Persia. Yang ketiga yaitu Matsnawi, artinya karangan bersajak prosa berirama dalam sastra Melayu. Yang keempat yaitu beliau juga menulis karangan prosa termasuk Rasail, artinya wacana ilmiah. Yang terakhir yaitu Hitbah, artinya khutbah. Karangan puisi dan prosa dikumpulkan menjadi 6. Yang pertama, Divan Syamsi Tabriz adalah semacam sajak-sajak pujian seperti qasidah dalam sastra Arab. Yang kedua, yaitu Matsnawi I Maknawi adalah karangan bersajak tentang makna-makna atau rahasia terdalam ajaran agama. Yang ketiga, yaitu Rubai
ia tidak terkenal seperti Difan dan Masnawi. Namun, sajak-sajak dalam antologi ini tidak kurang indah dan agungnya dari sajak Jalaluddin yang lain. Yang keempat yaitu fihi ma fihi, artinya di dalam ada seperti yang di dalam, adalah kumpulan percakapan Ummi dengan sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Yang kelima yaitu makatib, adalah kumpulan surat-surat Jalaluddin kepada sahabat-sahabat dekatnya, khususnya Syalauddin Zarqub dan seorang menantu perempuannya. Yang terakhir yaitu Majelis Isabah, adalah himpunan khutbah-khutbah Jalaluddin di berbagai masjid dan majelis-majelis keagamaan. Baik, terima kasih Mbak Nia atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Biografi William Shakespeare. William Shakespeare adalah putra dari John Shakespeare dan Mary Arden. Lahir di Stratford upon Avon pada tanggal 26 April 1546. Anak ketiga dari 8 bersaudara dan anak laki-laki tertua yang masih hidup. Ayah William Shakespeare adalah seorang pamong desa dan pembuat sarung tangan, sedangkan ibunya adalah seorang petani dan tuan tanah yang kaya. Penulis biografi sepakat bahwa William Shakespeare kemungkinan bersekolah di King's New School di Stratford, berjarak sekitar 1/4 mil dari rumahnya. Pada usia 18 tahun, William menikah dengan Anne Hathaway yang berusia 26 tahun. 6 bulan setelah pernikahannya, Anne melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Susanna. Lahir pada tanggal 26 Mei 1583 dan melahirkan anak kembar yang diberi nama Hamnet dan Judith. Lahir pada tanggal 2 Februari 1585. Setelah kelahiran si kembar, William meninggalkan sedikit jejak sejarah sampai ia diketahui menjadi bagian dari pementasan teater London pada tahun 1592. Para pakar menyebut tahun antara 1585 sampai 1592 sebagai tahun-tahun William Shakespeare yang hilang. Penulis biografi pertama William Shakespeare menjelaskan mengenai desas-desus di Stratford bahwa William melarikan diri dari kampungnya ke London untuk menghindari tuntutan karena berburu di perkebunan milik pejabat setempat yang bernama Thomas Lucy. William Shakespeare juga berniat membalas dendam pada Thomas Lucy dengan menulis balada kasar mengenai dirinya sendiri. Karya-karya William Shakespeare. Karya-karya William Shakespeare meliputi 36 drama yang dicetak dalam folio pertama pada tahun 1623. Terdaftar sesuai klasifikasi folio sebagai drama komedi, sejarah, dan tragedi. 2 drama yang tidak disertakan dalam folio yakni Kinsman dan Perchos. Pada tahun 1896, Frederick Boss menciptakan istilah drama masalah untuk menggambarkan 4 drama William, yakni All's Well That Ends Well, Measure for Measure, Troilus and Cressida, dan Hamlet. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan beberapa penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.